Ketika itu terjadi, yang terjadi adalah DOC banyak kematian karena kurang hangat, kedua nafsu makan kurang, ya. Ketiga, pertumbuhan akan lamban. Kenapa pertumbuhan lamban? Dengan rangsangan hangat seperti ini, metabolisme di dalam ayam akan berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat, pencernaan nutrisi semuanya berjalan dengan baik, maka ayam akan terangsang rasa laparnya, rasa hausnya, maka ayam akan lebih cepat besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Selamat datang ke channel kita bersama. Hari ini saya membahas satu video yang tidak kalah penting, yaitu tentang bagaimana sih supaya ayam kita cepat panen. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita bisa mencapai target panen. Ini juga bisa Anda menjadi patokan Anda untuk para peternak mandiri yang notabene-nya mencetak DOC sendiri. Dan bisa juga Anda praktekkan untuk peternak pembesaran. Ada beberapa hal supaya kita tidak terjadi yang namanya kerugian atau HPP-nya jebol atau FCR-nya jebol. Itu karena apa, Mas? Ya, perlu kita jelaskan. Oke, kita ke step pertama. Oke, step yang pertama adalah kawan-kawanku sedulur peternak semua. Kawan-kawan yang peternak mandiri, ini terkhusus untuk peternak mandiri. Kalau untuk peternak pembesaran kan Anda tidak tahu induknya seperti apa. Tapi kebanyakan para penyedia DOC, walaupun PT atau skala rumahan, mereka ingin menunjukkan kualitas. Tentunya ketika menunjukkan kualitas, mereka punya induk, ya, kita katakan adalah induk yang juga berkualitas. Seperti ini kawan-kawan, kenapa saya mendatangkan jago Barrett seperti ini yang posturnya bisa Anda lihat ini lumayan tinggi, ya. Ini saya dodok seperti ini lumayan tinggi, lumayan besar untuk mendompleng supaya induknya nanti besar. Nah, tentunya berarti apa? Langkah yang pertama adalah pemilihan induk yang besar. Kawan-kawanku sudah saya sebarkan file PDF-nya di bulan Agustus tahun 2021 yang lalu tentang menjadi peternak mandiri bersama peternak muda. Nah, yang pertama harus Anda perhatikan adalah minimal Anda kalau bisa mempunyai induk yang produktivitasnya itu minimal 50%. Ya, kalau bisa di atas itu lebih baik. Yang kedua adalah induk atau betinanya kawan-kawanku semuanya bobotnya minimal 1,5 kilo saat mulai belajar bertelur. Hal ini akan sangat membantu terhadap besarnya telur dan kualitas DOC-nya. Jadi apa yang perlu Anda perhatikan? Step pertama adalah pilihlah induk dan jantan yang besar. Untuk cetak berdaging, pilihlah induk yang bobotnya minimal 1,5 kilo, yang besar, produksinya baik, dan pilihlah jantan yang tipe-tipe besar, ya. Jantan tipe-tipe besar. Oke, lanjut kita akan ke step kedua. Lanjutkan Gor, paceki babon-babon permutnya. Ayo untuk cetak black permut, lanjutkan. Oke kawan, yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah ini. Ini akan kita rangkum ya, untuk peternak pembesaran juga, untuk peternak mandiri ya. Nah, ini adalah kita bicara untuk pakan peternak mandiri ya. Pakan peternak mandiri tentunya harus yang bagus. Bagus tidak perlu mahal. Anda lihat ini adalah pakan self mix saya. Ada dedak, ada konsentrat petelur, ada jagung ya. Nih, ini pakan self mix. Oke. Shoot orangnya, kameramen. Nah, kawan-kawan, ini adalah pakan induk. Nah, pakan induk sudah juga saya sebarkan formulasi pakan atau bagaimana cara menghitung energi metabolisme dan proteinnya terhadap ayam. Kita tidak bisa mengesampingkan bahwasannya tentang protein. Karena ayam atau makhluk apapun itu perlu yang namanya nutrisi.
mau tumbuhan, mau hewan, segala macam perlu yang namanya nutrisi. Nah, apa aja sih yang harus kita pelajari dari beberapa nutrisi atau kebutuhan ayam? Yang paling terpenting adalah sebenarnya semua itu penting, serat kasar dan semuanya sebenarnya itu penting. Tapi yang paling pokok harus kita hitung dan tidak boleh kesampingkan, yaitu adalah tentang energi metabolisme dan protein kasarnya atau kandungan proteinnya. Udah saya buatkan videonya ya. Oke, ini untuk induk clear. Pakan untuk induk jangan terlalu ekstrim. Kenapa? Akan berpengaruh dengan besarnya telur, tingkat fertilisasi, ngaruh juga walaupun tidak banyak, dan daya tetasnya. Oke, ini untuk pakan induk, look at that ya. Ada mereknya, kita merekin. Kita kalau bikin pakan induk itu 1 kintal lebih. Jadi inilah yang kita tularkan dan hari-harian kita ini yang kita pakai. Yang kedua tetap ini kita khusus untuk DOC-nya setelah tadi induk untuk DOC-nya. Nah, perhatikan kawan-kawan, ini adalah pakan brooding ya. Pakan masa brooding. Pakan masa brooding ini dikhususkan untuk DOC usia 0 sampai 30 hari. Kenapa full 4? Karena pondasi awal ya. Pondasi awal DOC atau ayam itu diukur dari 0 sampai 30 hari. Makanya kenapa saya selalu sarankan masa brooding 0 sampai 30 hari Anda tidak boleh main-main dengan pakan. Harus full 4. Dengan protein minimal berapa? 20 sampai 23%. Minimal 21% itu lebih baik. 23% itu juga lebih baik. Yang selanjutnya, sini Ibu kameramen. Yang selanjutnya Anda lihat ada mereknya usia 1 bulan ke atas atau sering kita sebut yaitu pakan self milk. Nah, pakan self milk ini adalah pakan untuk pembesaran. Kawan-kawanku silahkan bereksperimen, sudah saya buatkan. Ini tidak ada jagungnya karena jagung di tempat saya mahal, yaitu perbandingannya apa? Fur 1 kilo dengan dedak 1 kilo. Jadi perbandingan antara fur dan dedak itu 1 kilo. Dan saya buatnya pun selalu dengan skala besar, yaitu tong besar. Berarti ini yang saya gunakan. Tetapi kawan-kawan hati-hati karena ayam yang kita ternak itu berbeda-beda, yaitu yang pertama lupa saya bahas di awal adalah genetik ayamnya. Dengan genetik ayam yang besar seperti tadi kita jelaskan di langkah pertama itu sangat berpengaruh ya. Jadi kawan-kawan kalau mau olah pakan, ya kawan-kawan harus hati-hati. Sebenarnya kawan-kawan kenapa saya berani menurunkan proteinnya? Karena memang menurut riset dan penelitian bukan dari peternak muda, dari orang-orang hebat, dan dibuktikan dengan hadirnya pakan seperti starter, grower, dan finisher. Ini menunjukkan setiap usia ada penurunan proteinnya. Starter protein besar, grower protein sedang, finisher protein agak lebih rendah lagi. Makanya saya turunkan ketika usia 1 bulan seperti ini. Kawan-kawan ketika kawan-kawan mau mencoba, hati-hati hitung dulu proteinnya, uji sampling. Maksud di uji sampling adalah 100 ayam, Anda sampling 10 ayam dulu menggunakan metode ini. Oke, kita akan lanjut ke metode atau cara yang harus diperhatikan, yaitu cara ketiga. Oke, langkah yang ketiga atau metode yang ketiga adalah selektif terhadap bentuk telur dan besarnya telur. Seperti ini kawan-kawan, ini ada telur yang tidak lolos seleksi karena ini beratnya cuma 38 gram atau 38 gram ke bawah. Saya nggak pakai, saya gunakan telur-telur yang sebesar ini 40 gram ke atas. Ada juga yang 50-an gram, ini besar ya. Ini telur Australorp itu juga 50-an gram tuh besar ya. Makanya kenapa Black Permut saya silangkan dengan Australorp supaya telurnya lebih besar. Ini di sini ada telur Black Permut kawan-kawan. Dengan standar telur yang besar seperti ini memungkinkan Anda untuk mencetak DOC yang besar. Karena apa? Semakin besar telur itu akan memperluas ruang yang ada di telur ini. Jadi dalam arti kuningnya akan semakin besar. Embrio dan cadangan makanan itu ada di kuning telur. Ayam hidup itu dari kuning telur. Maksudnya dari telurnya ini nyawanya itu di kuning telur. Ya, kalau putihnya itu sebagai perisai luarnya kulit ari seperti itu. Perisai yang paling luar adalah cangkang. Nah, selektiflah Anda kepada kuning telur. Berapa sih Mas untuk saya menjadi patokan menjadi peternak mandiri? Itu adalah 38 gram harga mati atau minimal. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan mempunyai induk yang telurnya ini kecil nih, ya kan? Iklan malah. Telurnya kecil nih. Nah, telurnya kecil dilihat usianya atau kegemukankah? Kalau telurnya itu panjang lonjong, ya. Nah, panjang lonjong seperti ini, tapi kecil, panjang, lonjong.
itu berarti berarti induk Anda itu kegemukan. Nah, tapi kalau telurnya kecil bulat berarti kekurangan nutrisi. Kalau telurnya kecil lonjong kegemukan. Nanti akan kita bahas yaitu namanya molting. Molting di video selanjutnya, silahkan komen kalau setuju kita bahas tentang molting itu apa dan gunanya apa. Molting bisa untuk meningkatkan produksi ayam akhir dan bisa untuk mengatasi ketika ayam macet bertelur. Oke, kita berangkat ke langkah selanjutnya yaitu langkah keempat. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah kawan-kawan berguna untuk Anda peternak mandiri dan Anda konsumen DOC pedaging. Yang tidak kalah penting adalah mungkin kalau Anda peternak mandiri, Anda sudah seleksi telur tadi di langkah ketiga, tentunya DOC-nya insya Allah akan besar-besar. Ya, kalau Anda menjadi penyedia bibit atau DOC, makanya kenapa dulu saya mempunyai kandang transit, disitulah saya mengukur mana DOC yang jelek, nggak saya dorong ke konsumen supaya konsumen itu mendapatkan bibit yang bagus dan prima minimal. Kan kawan, yang paling penting adalah di belakang Anda ini adalah box brooding. Box brooding di sini ya, silahkan dilihat. Box brooding di sini wajib dan harus hangat sekali kawan-kawan. Nah, ini usia 2 hari ya. Ini usia 2 hari. Suhu ideal untuk box brooding itu berapa sih? Suhu idealnya itu tergantung berbeda-beda karena iklim di Indonesia itu berbeda-beda, ada di pegunungan dan segala macamnya. Yang jelas ada patokan di angka 33 sampai 35 derajat. Tetapi itu tidak harus menjadi patokan untuk Anda. Apakah Anda harus perlu menggunakan hygrometer dan membeli alat-alat lain? Tentunya tidak. Ada cara yang sangat simpel adalah Anda perhatikan bagaimana perlakuan atau kelakuan si DOC atau anak ayam ini ketika ada di kandang brooding. Ketika tidurnya dia menyebar, tentunya suhu yang Anda gunakan itu sudah pas. Tetapi ketika tidurnya mendekat dengan sumber penghangat, baik lampu atau gas olek atau penghangat lain, berarti suhu di box brooding Anda atau suhu di kandang brooding Anda itu kurang hangat. Ketika itu terjadi, yang terjadi adalah DOC banyak kematian karena kurang hangat, kedua nafsu makan kurang, ya. Ketiga, pertumbuhan akan lamban. Kenapa pertumbuhan lamban? Dengan rangsangan hangat seperti ini, metabolisme di dalam ayam akan berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat, pencernaan nutrisi semuanya berjalan dengan baik, maka ayam akan terangsang rasa laparnya, rasa hausnya, maka ayam akan lebih cepat besar. Ya, perhatikan dalam masa-masa brooding seperti ini adalah masa-masa yang wajib Anda perhatikan. Tetapi ya, ketika kepanasan akan menyebabkan yang namanya dehidrasi. Ketika dehidrasi dia akan menyebabkan yang namanya kaki kering, kekurangan cairan, kaki kering, akhirnya kurus-kurus mati, sayapnya turun. Anda perhatikan beberapa ciri-ciri ketika ayam Anda kedinginan di usia 2 atau 3 hari, silahkan mendekat, pasti ada sayapnya yang turun. Ini Anda lihat tidak ada yang turun, berarti menandakan ayam ini suhunya pas, semua sehat, semua ceria, keliling di mana-mana ya. Tuh. Nah, tidak ada sayapnya yang mendahului badannya. Kan ada, pasti kawan-kawan pernah mengalami sayapnya duluan tumbuhnya. Itu menandakan berarti ada yang salah di masa broodingnya. Ya, kawan-kawan. Dan yang selanjutnya adalah dengan pemindahan ini berapa sih Mas sebenarnya di suhu-suhu seperti ini di masa brooding tadi di usia 0 sampai 1 bulan. Selanjutnya kawan-kawan perhatikan di langkah kelima. Check it out. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah pemilihan kandang pembesaran yang tentunya ini sangat berpengaruh terhadap performa pertumbuhan ayam. Beberapa tips atau langkah-langkah dari 1 sampai 4 tadi adalah langkah pelengkap, dan yang terakhir adalah kandang pembesaran. Anda lihat di belakang ini adalah kandang baterai pembesaran. Yang setuju nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan komen kalau ditunggu-tunggu habisnya piro ini wong ya. Kan-kanku semuanya ya. Kandang pembesaran seperti ini ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah postal. Panggung seperti saya ini, walaupun termasuk ini baterai, ini termasuk dalam kategori panggung. Kandang postal tentunya ada beberapa pengalaman yang saya alami adalah kalau kandang postal memang terjadi kelambatan
pertumbuhan dibandingkan kandang panggung. Karena apa? Ayam banyak bergerak, ayam banyak ceker-ceker, makan sekam, makan pasir, makan tanah, dan segala macamnya. Ketika seperti ini, inputnya itu dari kita semua. Baik pakan dari kita semua, baik minum dari kita semua. Jadi ayam fokus untuk makan dan tidur. Kalau untuk pembesaran, saya rekomendasikan kandang seperti ini. Tapi kalau tidak bisa membuat kandang seperti ini, cukup menggunakan kandang postal. Asal satu yang harus Anda perhatikan adalah tentang kehangatan. Kenapa Anda lihat ini ada tirai biru? Ini bukan untuk buka pecel lele dan bukan untuk dagang pecel lele, lur. Ini untuk menghangatkan ketika malam hari, masih ada lampu juga. Ini untuk menghangatkan atau menghalau angin dan tiupan air-air percikan hujan. Ini untuk menghalau itu. Jadi itu kawan-kawanku semuanya, itu adalah 5 hal penting yang harus Anda praktekkan supaya DOC Anda cepat panen, supaya Anda bisa memenuhi target, supaya HPP Anda kecil, supaya FCR-nya tidak jebol. Itu kunci wajib. Dan itu sudah paten. Lakukan 5 cara tadi, insya Allah ya, ayam Anda cepat besar, cepat panen, cepat jadi cuan ya. Gitu, tetap semangat. Itu adalah tips dan pengalaman dari peternak muda. Silahkan Anda praktekkan ya. Silahkan join ke grup Telegram, sudah kita buatkan, membernya ada banyak. Saya lupa-lupa terus kalau mau nyantumin linknya ya. Linknya nanti tak taruh di kolom komentar ya. Itu membernya sudah 6.000 berapa ya. Lupa saya tautkan, kalau saya tautkan mungkin udah 10 ribuan ya. Silahkan bergabung, diskusi di situ. Dan jangan lupa tetap saling mendoakan, tetap berusaha yang terbaik supaya usaha kita tetap mendapatkan hasil yang terbaik. Dari kandang peternak muda Lampung, saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Lampung, lur. Cayo, istimewa kiwir-kiwir.